Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita di dalam rumah Tuhan. Saat kita datang, kita hampiri Dia. Mungkin ada di antara kita yang membawa hidup kita sore hari ini dengan sakit penyakit, dengan pergumulan, dengan kerinduan, bahkan dengan sukacita. Percayalah bahwa di dalam rumah Tuhan, Dia hadir dan Dia selalu senang untuk melawat setiap kita. Amin. Mari buka hati kita, buka hidup kita. Kita sungguh-sungguh datang membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh rindu untuk menjamah setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Tuhan yang kami kasihi, kami bersuka cita, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Kami mengasihi-Mu lebih dari siapapun ya Tuhan. Kami bawa hati kami buka hati kami. Kami rindu Tuhan menghampiri Engkau. Kami rindu menjamah-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di hadirat-Mu ada kepuasan. Di hadirat-Mu ada sukacita sejati. Di hadirat-Mu ada kelepasan. Di hadirat-Mu ada kekuatan. Kami bawa ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami persembahkan hanya di dalam satu nama. Nama yang berkuasa di atas segalanya. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami sore hari ini. Semua kita yang percaya katakan bersama-sama dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu. Kau pedomanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Yang percaya Tuhan, yes, Kau terbesar, kuasa-Mu terbesar. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu. Kau pedomanku, firman-Mu. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu.
Yesus kaulah segalanya. Yes. Hanyalah padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Terbesar, yes. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus kaulah, amin. Hanyalah padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus kaulah segalanya. Yes, amin. Yes, kuasa-Mu terbesar Tuhan. Yeay. Nyalakan api-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nyalakan api-Mu. Yes. Wow. Karena Engkau Tuhan, Kau bangkit Yesus. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus. Yes, amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama, serukan ajaib. Yes, namanya ajaib. Roh Kudus membakar setiap, yeah.
percaya semua Bapak itu karena Engkau dan semua untuk Engkau. Tak ada satupun hal dalam dunia ini yang bisa kami banggakan Tuhan. Karena semua dari Engkau, karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan pada kami. Thank you Lord. Pujian ini Tuhan menyatakan bahwa kami tidak ada apa-apanya di dunia ini Tuhan tanpa Engkau. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami hidup karena Engkau Tuhan. Alasan kami hidup karena Engkau Tuhan. Yes. Ku hidup karena anugerah-Mu, Yesus. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Yes. Cinta-Mu, Semua karena cinta-Mu Tuhan. ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Katakan, Yesus pegang eratanku. Yesus pegang erat. Yes, kalau bukan Engkau Tuhan, kami nggak bisa hidup Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Yes, kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Engkau alasan selama ku hidup. Yes. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini kami Yesus, ini hidup kami. Yes. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku. Pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yes. Yes, ini kami Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan, dari hati kami Tuhan. Yes, oh Bapa. Ini pernyataan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan penyembahan-Mu. Nyatakan penyembahan-Mu pada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan, karena Engkau. Kalau bukan karena Engkau kami gak bisa hidup Tuhan. Kalau karena kekuatan kami gak bisa apa-apa Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Gak ada satupun yang bisa kami banggakan Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami, gak ada yang bisa kami banggakan Tuhan. Karena semua hanya dari Engkau Tuhan. Yes, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yes, ini penyembahan kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. Bapak kami bersyukur siapa hari Tuhan, yes, yes, karena Engkau, Yesus, yes, karena Engkau Tuhan, yes, oh Yesus, ya Rama ya Rama, yes, thank you Lord, percaya Tuhan, Engkau nyata dalam kehidupan kami, Engkau hadir selalu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Bapak kami bersyukur. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, dan saat ini Bapak kami sudah memuji menyembah-Mu. Saat ini Bapak kami mau mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Rawat kami, siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Hari ini hari yang luar biasa. Amin. Ya. Kita masih berbicara dengan tema This is Living. Bulan April ini kita masih belajar bersama. Ya, temanya This is Living. Maksudnya ialah inilah kehidupan yang seperti apa. Ya, minggu yang lalu kita belajar kehidupan yang diubahkan. Ya, dulu hidupnya tidak menjadi berkat. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita mengenal Yesus, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, lalu hidup kita diubahkan. Akhirnya ya, hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin, saudara. Ya. Setiap pribadi kita diubahkan oleh Tuhan. Semakin menjadi lebih baik, lebih indah di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bersama, saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah orang biasa dengan kehidupan yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Ya. Jadi ordinary people with extraordinary life. Kehidupan orang biasa, ya, orang yang biasa, tetapi hidup dengan kehidupan yang luar biasa. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nanti semua kita akan belajar bersama hari ini. Baik. Ayat yang masih kita pelajari dari Kisah Para Rasul, kita masih belajar bersama dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai 13. Ya, itu bukan 133 ya. Itu salah ketik, saudara-saudara. Supaya nanti saya tidak dikira sesat gitu ya, saudara ya. Itu dari mana tuh 133 ya, saya salah ketik itu, saudara. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kita tahu ini cerita tentang apa, saudara? Tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ya, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar, orang yang tahu agama, orang yang pengertiannya hebat. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Ini saudara, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin, saudara. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Katakan sama-sama, orang biasa. Orang biasa itu sama kita, saudara. Kita orang biasa, oke? Ya, orang biasa yang tidak terpelajar bahkan. Petrus ini nelayan, tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kita akan belajar dari ayat ini. Sebetulnya kita membacanya satu perikop ya, saudara ya, tapi saudara bisa baca di rumah masing-masing. Ya, kita langsung saja ke ayat intinya, ke ayat yang penting, yaitu ayat 12 dan ayat 13 ini. Nah, saudara sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, kita dapatkan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang pertama, ya, saya rindu kebenaran ini membebaskan kehidupan saya dan saudara. Ya, yaitu apa? Tuhan bisa memakai orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Sekali lagi saya baca, saudara. Saya ingin kita membaca bersama-sama saja ya. Karena supaya telinga kita mendengar, ada iman yang kita dapatkan dari perkataan kita bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan bisa memakai orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, ayatnya mengatakan, ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya itu orang biasa. Mereka tahu sekali siapa Petrus. Saudara, Petrus ini orang biasa, nelayan yang tidak terpelajar.
tidak berpendidikan. Bahasa yang lebih jelas lagi, tidak makan sekolahan, saudara. Ya, orang biasa tidak terpelajar, tetapi mereka heran. Kenapa? Karena keduanya itu ketika mereka melakukan diskusi dan perdebatan ya di depan sidang, terlihat bahwa orang-orang ini seperti orang-orang yang pintar, saudara. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Orang-orang yang pintar. Luar biasanya di mana, saudara? Kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai kita orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa? Kita lihat dari apa yang terjadi kepada Petrus dulu ya, saudara ya. Apa yang terjadi kepada Petrus, ya? Jadi yang pertama, melalui Petrus ini, yang orang biasa yang tidak terpelajar ini, saudara. Orang biasa itu kalau bahasa Yunaninya pakai kata idiotes. Kita kenal kata idiot. Idiot itu artinya ini dalam bahasa Indonesia lebih khusus. Orang idiot itu orang yang punya keterbelakangan mental. Tapi sebenarnya kata yang dipakai itu dari kata ini, kata idiot itu, saudara. Idiot itu artinya orang biasa. Idiotes, orang biasa. Yang tidak terpelajar, ya, tidak berpendidikan. Bisa orang yang tidak berpendidikan, orang yang biasa, dia bisa mengungkapkan prinsip kebenaran yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan. Yaitu apa? Kisah pasal 4 ayat 12 mengatakan apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin, saudara. Dan ini prinsip, ya, menjadi prinsip teologis kalau orang belajar teologi, ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena tidak ada lagi ya jalan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Saudara, dan itu diungkapkan oleh seorang yang bernama Petrus, yang orang melihat nih orang biasa, saudara. Orang yang nggak masuk hitungan begitu, saudara. Orang ini nggak masuk hitungan, tetapi bisa mengungkapkan pernyataan prinsip kebenaran yang sampai hari ini saudara dan saya harus pegang itu, saudara. Ya, bahwa tidak ada nama lain kecuali nama Yesus, maksudnya, saudara, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, hal luar biasanya apa, saudara? Petrus itu, melalui Petrus, Tuhan melakukan mujizat. Ketika Petrus mengatakan demi nama Tuhan Yesus, ya, lalu orang lumpuh itu bisa berjalan. Orang lumpuh yang kira-kira sudah 40 tahun lebih, ya, hidup menderita lumpuh, tetapi ketika Petrus berdoa dalam nama Yesus, dia bangkit dan berjalan, saudara. Wah, luar biasa sekali. Dari seorang biasa, saudara, biasa, orang biasa. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ya, orang yang tidak berpendidikan, tetapi dia bisa berdebat dengan orang-orang pintar, saudara. Imam itu bukan orang bodoh, saudara. Imam itu kalau di bangsa Yahudi itu, saudara, orang-orang Yahudi, imam itu orang yang ahli sekali tentang ilmu agama. Dia bukan sembarangan, ya. Di situ ada imam-imam ditulis dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya, di situ ada imam besar Hanas, imam besar Kayafas, ya. Imam besar ini bukan main-main, saudara. Dia menguasai dengan baik, ya. Tentang apa? Tentang ilmu agama. Tetapi ketika berbicara dengan Petrus, Alkitab mengatakan apa, saudara? Alkitab mengatakan mereka tidak bisa berkata apa-apa, saudara. Bisa ditutup, seperti tertutup mulutnya, nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Kenapa? Karena ada orang biasa yang dipakai oleh Tuhan, punya kehidupan yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, artinya apa hari ini, saudara? Artinya buat saya dan saudara, kita ini orang biasa, saudara.
Ada orang-orang yang mengatakan, pastor saya ini hanya ibu rumah tangga. Bahkan mengatakan ibu rumah tangganya sama gerakannya begini, pastor saya ibu rumah tangga, pastor ya kan. Maksudnya saya ini kecil banget lah. Ada guru sekolah minggu yang mengatakan, pastor saya ini hanya guru sekolah minggu. Saya mau katakan kepada saudara, siapapun engkau di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai engkau melakukan perkara-perkara yang hebat, saudara-saudara. Amin, saudara. Sebentar, Elia, ya kita ke Elia dulu aja. Elia itu manusia biasa. Maksudnya ingin ditekankan, saudara, bahwa Elia itu orang biasa, sama seperti kita gitu, saudara. Tetapi dia bisa berdoa supaya hujan jangan turun, hujan pun tidak turun, ya, di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Orang biasa yang punya doa yang luar biasa, saudara. Karena di tangan Tuhan, orang biasa bisa dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa hidupnya. Saya senang sekali istilah extraordinary, saudara. Kalau dalam bahasa Inggris jelas sekali. Extraordinary itu bukan hanya, ya kita ngomong luar biasa begitu saja, tidak. Itu sesuatu yang, wah saudara, sesuatu yang bahkan di luar batas kita, Tuhan bisa buat kita melakukan, saudara. Ya, sehingga kita nggak terbatas dengan keterbatasan manusiawi kita, enggak, saudara. Tuhan bisa membuat kita ya melakukan extraordinary, saudara. Hal-hal yang hebat gitu, saudara. Siapapun Anda hari ini, engkau baik engkau di dalam keluarga, engkau di dalam pekerjaan, di dalam sebuah perusahaan, jangan kau mengatakan, saya ini hanya apa sih dalam perusahaan, saya ini hanya apa sih di dalam gereja, saya ini hanya siapa sih di dalam keluarga. Saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, ya, ketika Tuhan memenuhi hidupmu melalui Roh Kudus seperti Petrus, saudara akan terkaget-kaget dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, saudara. Karena apa? Tuhan bisa balikan engkau yang merasa engkau orang biasa, ya tiba-tiba engkau kaget-kaget, loh aku kok bisa melakukan ini? Yes, kenapa? Karena Tuhan melalui kuasanya membuat engkau bisa melakukan sesuatu perkara yang luar biasa dalam hidupmu, saudara. Amin, saudara. Oke, saudara, saya balik ke fokus kita itu bukan siapa kita sebetulnya, tetapi ya, atau latar belakang kita seperti apa. Karena Tuhan tuh nggak pernah peduli latar belakangmu, saudara. Tuhan nggak pernah melihat latar belakangmu, atau Tuhan nggak pernah lihat siapa engkau, apa warna kulitmu, apa bentuk rambutmu, lurus atau keriting atau apa, saudara. Tidak, saudara. Ya. Fokusnya adalah siapa kita di dalam Tuhan, saudara. Akan menjadi apa kalau kita di dalam Tuhan, saudara? Saya katakan, kalau kita di dalam Tuhan, kita orang biasa, Tuhan buat menjadi luar biasa kehidupan kita. Next slide. Nah, saya ingin menyatakan statement ini kepada saudara. Di dalam Tuhan, kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tadi kan saya mengatakan bukan siapa kita, tapi siapa kita di dalam Tuhan. Kenapa kita punya kehidupan yang luar biasa, saudara? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya berdoa, ini menjadi keyakinan iman saudara hari ini. Dalam pekerjaan, engkau merasa, aduh saya mampu enggak ya? Dalam bisnis, aduh saya mampu enggak ini melakukan ini? Ingat firman Tuhan ini. Ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau ada di tangannya Tuhan, ya, engkau orang biasa, Tuhan bisa buat menjadi punya kehidupan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, engkau akan dibawa oleh Tuhan dalam pekerjaanmu. Kalau engkau merasa Tuhan aku ini enggak bisa kelihatannya, jangan takut, saudara. Jangan takut. Berserah kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan. Seperti apa yang terjadi kepada Petrus, Tuhan mau lakukan itu kepada saudara. Ya, sehingga di dalam pekerjaan,
Ya, yang tadinya engkau tidak bisa lakukan, saudara-saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, apa yang engkau gak bisa lakukan, tiba-tiba engkau bisa lakukan, saudara. Kenapa? Karena kuasa yang dari Tuhan itulah yang membuat engkau bisa, saudara-saudara. Engkau sudah melakukan bagianmu, ya. Jangan pernah takut, kenapa? Karena Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan, saudara. Membuat engkau menjadi extraordinary, saudara. Petrus melakukan bagiannya, ya. Dia berani, dia punya keberanian, dia lakukan bagiannya. Dia tidak takut, ya, menghadapi para imam-imam itu dalam sidang. Lalu Tuhan menyatakan bagiannya, saudara. Kalau Petrus melakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya juga. Saudara pun sama, jangan takut, saudara. Lakukan bagianmu, serahkan kepada Tuhan, ya. Perkatakan, Tuhan, aku orang biasa, tetapi di dalam engkau, aku akan punya kehidupan yang luar biasa, saudara. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi orang-orang yang bukan lagi biasa-biasa. Orang memperhitungkan engkau, karena engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua, saudara, kehidupan yang luar biasa, ya, extraordinary life ini, saudara, hanya akan terlihat melalui bukti nyata, saudara. Tanpa bukti yang nyata, sama sekali itu tidak akan terlihat. Ayatnya mengatakan, saudara, ayatnya mengatakan demikian. Tetapi karena mereka melihat. Siapa mereka, saudara? Mereka itu imam-imam itu, saudara. Orang-orang Israel pada waktu itu yang ada. Mereka semua itu melihat. Melihat apa? Bukti. Buktinya apa? Bahwa kehidupan Petrus itu adalah kehidupan yang luar biasa, saudara-saudara. Yaitu apa? Yaitu ketika Petrus berdoa di dalam nama Yesus, orang lumpuh itu bisa bangkit, saudara, berjalan. Lalu di situ terbuktilah nyata, saudara, bahwa kita di dalam Yesus itu, walaupun orang biasa, kita punya kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena nampak, ada buktinya. Orang itu bisa melihat, sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, saudara-saudara. Kenapa mereka nggak bisa mengatakan apa-apa? Mereka nggak bisa membantah, kenapa? Karena ada buktinya, saudara. Kalau ada buktinya itu, ya saudara, kita nggak bisa membantah. Saya katakan, kalau saudara saya ajak ke daerah Brongkol sana, saudara, ke tempatnya Durian Buyanti, saya akan buktikan kepada saudara, dan saudara tidak akan pernah bisa membantahnya lagi, saudara-saudara, bahwa ini adalah durian yang terenak di dunia, saudara. Kenapa? Karena ada buktinya, saudara. Kalau saudara ngomong sama saya, Pastor, ayam goreng di sana itu enak loh, Pastor. Saya nggak percaya, saudara. Sebelum saudara bawain ke rumah saya, gitu, saudara. Atau saudara ajak saya baru bisa mengatakan, oh memang betul, gitu kan, saudara. Kan betul, saudara, betul nggak, saudara? Iyalah, saudara juga sama. Pak Wid misalnya, Pak Wid, ya sate itu ya di sana itu enak banget dong. Ya, Pak Wid akan bilang, waduh, saya belum percaya, Pastor, gitu kan. Sebelum Pastor ajak saya ke sana, gitu pasti, saudara. Iya kan? Jadi artinya apa? Artinya kalau sudah ada buktinya, orang itu nggak bisa ngomong, orang itu nggak bisa membantah, saudara. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, saudara? Mereka punya kehidupan luar biasa, saudara, yang sudah ditunjukkan. Petrus ini menunjukkan kehidupan yang luar biasa itu, extraordinary life-nya itu terlihat oleh banyak orang. Nyata, saudara. Sehingga orang sudah tidak bisa lagi membantah. Gak bisa lagi membantah, saudara. Haleluya. Nah, ayatnya mengatakan, ya, kita tidak dapat menyangkalnya. Ini saya hanya ingin menunjukkan ayat-ayatnya.
bahwa kalau ada bukti, udah nggak bisa disangkal, saudara. Kehidupannya memang benar. Nah, saya ini ingin mengatakan begini. Hari ini banyak orang Kristen, kalau ngomong, saudara, omongannya extraordinary, saudara. Tapi kelakuannya nggak nampak, saudara. Ya, seringkali kalau di media sosial, kelihatannya extraordinary, saudara. Kalau bicara, ya rohaninya banget, saudara. Kayak sudah nggak nempel tanah lagi dia kalau jalan, saudara. Udah nggak nempel tanah itu, udah melayang-layang gitu jalannya, saudara. Ya, udah. Tapi, saudara, kelakuannya, saudara, nggak karu-karuan, saudara. Nggak jadi berkat. Nggak nampak itu extraordinary-nya, saudara. Nggak nampak. Orang nggak akan percaya, saudara. Bahkan repotnya, saudara, Petrus ini kan membawa nama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita juga sama. Kita ini extraordinary bukan untuk kita, tapi untuk nama Tuhan, saudara-saudara. Kalau sampai, saudara, buktinya itu nggak nyata dalam hidup kita. Katanya kok dia ini orang Kristen, rajin loh dia ini. Orang Kristen ini rajin, doanya luar biasa. Kemana ada doa puasa diikuti, saudara. Ya, di gua-gua mana ikut dia, saudara, ya kan. Pokoknya ada doa di gua ya dia ikut gitu, saudara. Karena kalau di gua dia merasa seperti Elia, ya kan. Di gua itu lebih dekat sama Tuhan gitu. Nah, saudara, tapi kehidupannya, ngomongnya nggak sinkron, saudara, sama kelakuannya. Nah, ini Tuhan jelas ini bukan kehidupan yang extraordinary. Saudara, ini saya salah ketik ya. Pasal 4 ayatnya cari sendiri, saudara ya. Ayat 16, saudara, ya kan. Ya. Oke. Tapi saya ingin mengatakan, saudara, kehidupan yang extraordinary itu, saudara, bahkan kau nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu. Kita nggak perlu banyak bicara. Kita melakukan sesuatu saja, orang bisa lihat, wow, kau Philip, nice. Ya kan? Pria idamanku ini. Nice gitu kan. Ya, nanti kalau saya gini pulang saya ditraktir nanti ya. Saudara, nggak perlu banyak ngomong. Dari kelakuannya aja kelihatan. Extraordinary. Wow, dia itu suami yang sangat mengasihi istrinya ya. Pak Rudi, wah luar biasa. Ya, Pak Rudi kan sampai dipanggilnya Abi dan Umi ya kan. Wow ya. Uminya senyum-senyum ya kan. Tapi saya ingin mengatakan, saudara, orang yang akan melihat, engkau nampakkan saja bahwa hidupmu extraordinary, saudara. Engkau jelas-jelas menunjukkan bahwa orang itu akan nggak bisa membantah. Saya nggak bisa bantah. Kalau saya nyebut nama orang ini, wow, dia memang kehidupannya udah luar biasa. Top, Marco top. Orang ini luar biasa. Nah, kalau sampai begitu, saudara, itu artinya engkau orang biasa. Tuhan buat jadi orang yang luar biasa. Ya, nggak peduli siapa engkau ibu rumah tangga, engkau siapapun, nggak peduli. Saya dari kampung, pastor, nggak peduli dari kampung. Petrus itu lebih kampung, Galilea itu kampung, saudara, sebetulnya. Ya, nelayan Galilea itu, saudara. Nggak peduli, Tuhan bisa pakai siapapun juga, saudara. Nah, saudara, hidupmu itu luar biasa. Bukan gini, saudara, orang berpikir luar biasa itu hanya dalam hal rohani. Bukan. Di dalam keluarga engkau jadi jadi istri yang luar biasa. Jadi suami yang luar biasa. Suami itu nggak bisa ngomong. Wow. Wah, aku ini beruntung punya istri seperti dia. Nggak bisa ngomong. Saudara. Nggak bisa nyenyes dia, nggak bisa, saudara. Suaminya oke banget. Istri mengatakan, wow, terima kasih Tuhan. Aku dikasih suami yang luar biasa.
Orang tua lihat anak, aduh anak ini, anaknya baik sekali, nurut sekali anak ini. Aku lihat anak-anak lain itu, aduh, segitunya sampai orang tuanya stres ngurusi anaknya. Anaknya nggak karu-karuan. Tapi karena anak-anaknya Jemaat Living Water adalah orang-orang yang diubah oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang luar biasa. Sehingga orang tua tidak bisa ngomong lagi, yes ini anak luar biasa. Kalau engkau seorang owner, engkau majikan, engkau pemimpin perusahaan, karyawanmu mengatakan, wah nggak ada majikan kayak gini. Nggak adanya positif ya, bukan negatif ya saudara ya. Nggak ada kayak gini. Tapi ngomongnya agak beda nih ya kan. Wus nggak ada, wis kayak gini nggak ada gitu. Tapi belakangnya ini penting ini saudara kan. Tapi saya berharap betul-betul kalau engkau owner, karyawan akan mengatakan, wow, aku diberkati punya owner seperti ini, punya pemimpin seperti ini, punya majikan seperti ini. Kalau ada majikan, kalau ada pemimpin atasan, nggak bisa ngomong karena lihat saudara, karyawan melakukan sesuatu yang extraordinary karena engkau orang biasa yang dipegang oleh Tuhan, membuat engkau menjadi orang yang extraordinary, sehingga apa? Kehidupanmu itu keren. Pemimpin mengatakan, atasan mengatakan, nanti kalau ada kesempatan jadi pemimpin, angkatlah dia. Wow, saudara. Kalau bisnis sama orang ini oke banget nih orang ini. Extraordinary hidupnya. Dan itu yang saya bayangkan terjadi untuk jemaat IFGF Living Water. Terakhir saudara, ini pesan pentingnya. Saya berkhotbah nggak perlu lama-lama saudara. Yang penting pesannya sudah Anda terima. Tapi ini pesan pentingnya, tunjukkan saja buktinya saudara. Amin. Kau mengatakan, Tuhan aku tahu engkau menjadikan aku orang biasa jadi luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, tunjukkan saja buktinya. Kalau engkau sebagai suami, tunjukkan kalau engkau suami yang extraordinary saudara. Kalau engkau bapak, engkau ayah, tunjukkan bahwa engkau ayah yang extraordinary terhadap anak-anakmu saudara. Kalau engkau karyawan, tunjukkan engkau karyawan yang extraordinary, saudara. Supaya pimpinanmu bisa mendapat berkat dari kehidupanmu. Jangan sampai sebaliknya. Tetapi engkau betul-betul punya kehidupan yang extraordinary, saudara. Tetanggamu akan diberkati karena engkau menjadi warga yang extraordinary, saudara. Amin, saudara. Orang kadang lupa bahwa di tempat kita, tempat tinggal kita, penting kita menjadi berkat buat orang lain, saudara. Ya, penting sekali. Dimanapun kau berada, saya ingin mengatakan, tidak ada satupun yang bisa ngomong lagi. Tidak ada satupun yang bisa membantah. Begitu menyebut nama Anda, begitu mengatakan nama Anda, yes, orang ini adalah orang yang extraordinary. Kalau di sini ada Pak dosen yang extraordinary. Ya, itu penting sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara terima kebenaran firman Tuhan ini, karena ketika engkau menerima kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ya, kau mengatakan ya, kau mengatakan ya. Itu yang terjadi dalam hidup saudara. Ya. Ini slide terakhir, saya tutup dengan ini. Kita ini orang biasa yang hidup dengan kehidupan yang luar biasa. Dan setiap orang dapat melihat melalui kehidupan kita. Orang bisa melihat bukti nyata. Ya.
dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini katakan, Tuhan, biarlah firman itu menjadi kebenaran dalam kehidupanku, terjadi dalam kehidupanku, sehingga hidupku betul-betul menunjukkan seperti apa yang firman-Mu katakan. Aku punya kehidupan yang extraordinary, kehidupan yang luar biasa. Dimanapun aku berada, kapanpun, melalui perkataanku, melalui tindakanku, akan membuktikan bahwa hidupku ini extraordinary. Extraordinary. Tidak ada orang yang bisa membantah. Tidak ada siapapun yang bisa membantah. Teman-temanmu tidak bisa membantah kalau engkau punya kehidupan yang extraordinary. Itu sebabnya, mari saudara kita nyatakan dengan pujian tadi, saudara, bahwa kita bisa mengalami ini semua karena apa? Karena Yesus ada dalam kehidupan kita, saudara. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Itu sebabnya dengan iman kita katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ya, aku tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kalau kita di luar Tuhan, kita orang biasa, ya kita akan biasa-biasa saja, saudara. Kita tidak akan pernah jadi luar biasa. Justru karena kita ada di dalam Tuhan, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Siapapun engkau, Tuhan akan buat engkau menjadi orang yang extraordinary, orang yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, saudara. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu satu pun dapat membanggakan. Yes. Karena cinta-Mu Ini hidupku. ini hidupku, pimpin jalanku. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku. Oh yes. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Oh Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Tundukkan kepala, saudara. Lagu ini mewakili doa kita hari ini, saudara. Kita rindu memiliki kehidupan yang extraordinary, kehidupan yang luar biasa. Kita menyadari siapa kita orang biasa. Tapi Tuhan tidak peduli siapa kita, apa latar belakang kita, seperti apa kita di masa lalu. Karena yang Tuhan pedulikan adalah bagaimana hidupmu di tangannya. Ketika engkau datang dan engkau mengatakan, Tuhan ini hidupku, pimpin hidupku Tuhan, engkau akan diubah oleh Tuhan. Orang biasa diubah menjadi orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Siapapun engkau hari ini, siapapun engkau, sebutkan namamu masing-masing, sebutkan.
Kalau saya mengatakan saya Joni Lumondo Tuhan, aku orang biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubah hidupku punya kehidupan yang luar biasa. Kami mau kehidupanku itu nampak, kehidupanku itu terlihat oleh orang lain. Siapapun yang ada di sekitar kami, siapapun yang ada di dekat kami akan mengatakan yes, bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang extraordinary ya Tuhan. Kehidupan yang luar biasa sebagai siapapun kami Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, Kau lihat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami semuanya Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami semuanya. Mari saudara, kita nyatakan dengan tindakan profetik kita. Kita mau angkat tangan kita saudara. Kita katakan, Yesus pegang erat tanganku. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. amin. Yes. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Yes. Bapa, jangan tinggalkan aku. Yes Lord. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Alasanku Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Yes God. Haleluya. Yes Lord. Engkau alasan Tuhan. Oh yes God. Haleluya. Haleluya. Kami berkatakan Tuhan. Kami berkatakan terjadilah firman-Mu. Terjadilah kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Seperti apa yang firman-Mu katakan. Terjadilah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terjadilah. Kami terima Tuhan. Kehidupan extraordinary itu dalam kehidupan kami. Terima saudara. Terima di dalam nama Yesus. Engkau memiliki kehidupan yang extraordinary. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan. Siapapun mereka Tuhan. Mereka punya kehidupan yang extraordinary. Di dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Yes God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Kebutuhan-kebutuhan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadilah orang percaya yang terus berserah kepada Tuhan. Hanya bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera.
Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Orang percaya yang extraordinary katakan bersama, amin. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah, amin. Hanyalah padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus Kaulah segalanya.